Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Syaka dengan NIM 13146240006 dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang saya buat untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lastuti SPD MSE. Penelitian yang saya buat berjudul Pengaruh Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menengah Atas dan Indeks Pembangunan TIK terhadap angka pemuda net di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berawal dari kondisi demografi Indonesia. Pada tahun 2025, penduduk Indonesia lebih dari 280 juta, di mana 69,51%-nya berada pada usia produktif. Hal tersebut dikenal sebagai kondisi bonus demografi. Bonus demografi ini dapat menjadi peluang pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi bencana demografi jika tidak didukung kualitas SDM dan kesempatan kerja yang memadai. Hal ini salah satunya terlihat dari angka pemuda net yang mencapai 19,44% pada tahun 2025. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perekonomian, masalah sosial, dan pencapaian SDGs tujuan ke-8. Dengan demikian, penelitian terkait faktor-faktor yang berdampak pada angka pemuda kategori net menjadi penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji 4 hal, yaitu pengaruh tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas terhadap angka net, pengaruh indeks pembangunan TIK terhadap angka NEX, perbedaan pola pengaruh TIK antara periode sebelum atau saat pandemi tahun 2018 sampai 2020 dan pasca pandemi tahun 2021 hingga 2022, serta pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis keempat hubungan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pemuda net. Penelitian ini mengacu pada definisi BPS, yaitu penduduk berusia 15-24 tahun yang secara bersamaan tidak sedang menempuh pendidikan, tidak mengikuti pelatihan, dan tidak bekerja, di mana bekerja didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan minimal 1 jam dalam seminggu terakhir. Oleh karena itu, pekerjaan digital seperti konten kreator, freelancer, penjual e-commerce, dan pekerja berbasis aplikasi tetap dikategorikan sebagai bekerja selama memperoleh pendapatan. Kedua, tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas, yaitu persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA, MA, SMK, atau sederajat. Ketiga, indeks pembangunan TIK, yaitu indeks komposit BPS yang mengukur pembangunan TIK berdasarkan aspek akses dan infrastruktur penggunaan serta keahlian TIK. Penelitian ini didukung oleh teori human capital dari Gary Becker yang menjelaskan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, teori labor market flexibility dan technological change menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat memperluas akses terhadap informasi dan kesempatan kerja serta mendorong munculnya pekerjaan berbasis digital. Selanjutnya, terdapat 3 penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian pertama menemukan bahwa pemuda kategori net banyak ditemukan pada perempuan lulusan SMA atau sederajat serta kelompok sosial ekonomi rendah. Temuan ini mendukung pemilihan variabel pendidikan. Penelitian kedua menemukan bahwa keterbatasan pendidikan formal meningkatkan peluang menjadi net, sedangkan dampak langsung pandemi tidak signifikan karena adanya adaptasi pembelajaran dan pekerjaan daring. Temuan ini menjadi dasar untuk menguji peran pembangunan TIK. Sementara itu, penelitian ketiga menemukan bahwa angka net perdesaan mencapai 25,57% serta dipengaruhi oleh faktor rumah tangga dan ketimpangan wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendidikan dan akses teknologi antar wilayah masih relevan untuk diteliti. Pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis, yaitu pengaruh masing-masing variabel secara parsial, perubahan pola pengaruh TIK setelah pandemi, serta pengaruh seluruh variabel secara simultan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS dalam bentuk data panel yang mencakup 34 provinsi selama periode 2018 sampai 2022. Variabel dependen pada penelitian ini adalah angka pemuda NET, sedangkan variabel independennya adalah tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas dan indeks pembangunan TIK. Model regresi data panel pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Tahapan analisis dimulai dengan pembentukan model, kemudian pemilihan model terbaik. Setelah itu dilakukan uji asumsi yang sesuai dengan karakteristik data panel dan penanganan apabila terjadi pelanggaran asumsi. Tahapan terakhir adalah pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi antar provinsi dan antar periode pengamatan, sehingga penelitian ini sudah sesuai jika menggunakan metode regresi data panel. Pemilihan model melalui uji Houseman menghasilkan probabilitas 0,000 sehingga model yang terpilih adalah fixed effect model. Selanjutnya, uji Wolff-Dieck menunjukkan adanya autokorelasi dengan p-value 0,0055, sedangkan modif Wolff test menunjukkan adanya heterokedastisitas dengan p-value 0,00. Oleh karena itu, digunakan cluster robust standard error. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas memiliki koefisien 0,0021, tetapi tidak signifikan dengan p-value 0,956. Artinya variabel ini belum terbukti berpengaruh terhadap angka pemuda NET. Indeks pembangunan TIK memiliki koefisien 2,2154 dengan p-value 0,001. Artinya pada periode 2018 sampai 2020 kenaikan 1 poin indeks pembangunan TIK berkaitan dengan kenaikan angka net sebesar 2,22 poin persentase. Pengaruh ini signifikan tetapi arahnya positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesis awal. Sementara itu, variabel interaksi TIK pasca pandemi memiliki koefisien negatif sebesar 0,1179 dengan p-value 0,059. Hasil ini tidak signifikan pada taraf 5% tetapi signifikan pada taraf 10%, sehingga memberikan indikasi adanya pelemahan pengaruh positif TIK terhadap NET pada periode pasca pandemi. Hal ini dapat mengindikasikan pergeseran pemanfaatan TIK ke arah yang lebih produktif, meskipun bukti statistiknya masih relatif lemah. Secara simultan, uji F menghasilkan p-value 0,0099 sehingga seluruh variabel dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap angka pemuda NET. Nilai koefisien determinasi sebesar 11,6% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 11,6% variasi angka net, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 kesimpulan utama. Pertama, tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas tidak berpengaruh signifikan terhadap angka pemuda net. Kedua, indeks pembangunan TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka net pada periode 2018 sampai 2020. Ketiga, terdapat indikasi pelemahan pengaruh positif TIK pada periode pasca pandemi, meskipun hasilnya hanya signifikan pada taraf 10%. Keempat, seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap angka pemuda net. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah disarankan untuk mengarahkan pembangunan dan pemanfaatan TIK pada kegiatan yang lebih produktif bagi pemuda, seperti pelatihan keterampilan digital, perluasan akses kerja remote, dan pengembangan kewirausahaan digital. Bagi peneliti selanjutnya, karena kemampuan model dalam menjelaskan variasi angka net masih sebesar 11,6%, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi daerah, upah minimum provinsi, dan tingkat kemiskinan. Demikian hasil penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.